RBT9 FM, The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program RBT Top 9. RBT9 FM, The Music Factory. Kawan RBT masih bareng Reje Konia di RBT Talk 90 edisi hari Rabu 4 September 2019. Masih bersama Talent Mapping Kota Pekanbaru. Dan kita masih berbicara seputar talent mapping itu bikin hidup lebih hidup ya. Bikin hidup lebih hidup. Saya ingat sesuatu. Oke, masih kita masih bersama Mas Zaki dari salah satu boleh dibilang wadah ya atau lembaga yang mengumpulkan para usahawan juga boleh, UMKM juga bisa ya, atau semacam talent mapping ini, apalagi itu managing director dari Entrepreneurs Hub yang kawan bisa kunjungi atau langsung datang aja ke kantor nanti di Balam Ujung ya, Jalan Balam Ujung. Nanti bisa di-share juga seperti apa alamat komplit beliau. Oke, kita masih berbicara seputar talent mapping, Mas Zaki. Ya. Kalau tadi sudah ada review sedikit tentang talent mapping ini, bahasa sederhananya atau kata sederhananya adalah tools untuk menemukan bakat atau jati diri seseorang sehingga bisa berkompetensi sesuai dengan kemampuan yang ada di kehidupannya. Apakah dia berbakat jadi seorang manajer atau atasan, atau dia berbakat jadi seorang di belakang layar, atau dia berbakat jadi seorang yang bisa berhubungan dengan orang banyak, marketing mungkin, atau boleh dibilang PR atau public relation ya. Ada 4 metode yang dikemukakan tadi, ada easy, enjoy, expert, bahkan nanti bisa menjadi earn ya, lebih ahli lagi. Nah Mas Zaki, berbicara tentang talent mapping atau manfaatnya, ini bisa kemana aja nih kita alokasikan semacam dana aja ya. Maksudnya kita bisa masukkan kemana aja nih talent mapping? Apakah hanya untuk personal atau bagaimana? Nah, jadi talent mapping ini dia bisa untuk bisnis, untuk keluarga, parenting, untuk mahasiswa. Nah, yang pertama kita tentang mahasiswa dulu. Yap. Dari penelitian menunjukkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia ini salah jurusan. Salah jurusan. Dampaknya apa? Jadi dari itu 67% lulusan sarjana bekerja tidak sesuai jurusan. Hanya 34% saja yang merasa nyaman dengan pekerjaannya. Iya. Jadi gak heran kan kalau dia tidak bikin hidup lebih hidup, jadinya hanya bekerja ya, dia pada nggak kerja. Jadi, nah dengan talent mapping ini dari awal kita sudah bisa mengkonstruk. Wah ini jurusannya apa? Ini seni tari. Ini jurusan apa? Di accounting, dia suka angka-angka, otak kirinya kuat. Wah itu jadi akan menghasilkan suatu yang bisa, bayangkan aja kalau orang yang ingin membuka bisnis misalnya, dia tidak tahu dirinya nih kemampuannya apa. Iya. Dah dia buka ya dari terkontrol dana sekian, udah beli ini beli itu, rupanya di awal perjalanan saja rupanya sudah merasa bosan. Nah merasa bosan akhirnya rugi, bangkrut. Iya. Karena tidak terlalu concern ya. Terlalu concern. Nah jadinya talent mapping bisa menjawab itu semua. Dengan talent mapping, apa sih yang bisa didapat oleh orang yang ingin membuka usaha tersebut dengan talent mapping ini? Iya. Misalnya dalam perusahaan dengan talent mapping bisa mengetahui misalnya sebuah perusahaan udah berjalan, apa kendala yang dimiliki dari perusahaan tersebut, bagaimana kita juga membimbing perusahaan-perusasahaan yang sedang mau kolaps atau yang ingin berkembang. Jadinya terkadang mengapa perusahaan itu tidak bisa maju? Sebenarnya itu tidak lebih dari sumber daya manusianya, SDM-nya yang kurang tepat. Jadinya the right man and the right job. The right man on the right place. Yeah, Jadi karena orang yang tidak suka di back office, kita letakkan di back office. Akibatnya apa? Dia asik keluar, jalan-jalan di sebentar dalam udah bosan ya kan. Nah dari itu dengan talent mapping ini bisa kita gunakan kepada perusahaan
yang ingin mengembangkan bisnisnya, manajemennya, agar bisa lebih maksimal hasilnya. Oke. Nah, dan juga kalau ada perusahaan yang bermasalah dalam perekrutan, talent mapping juga nanti kalau yang di acara 14-15 September di Grand Zuri ini, Bang Ray, nah di situ akan diajarkan trainingnya. Jadi yang ikut training ini misalnya HRD, bagian HR kan. Jadi dia udah tahu pola ini, misalnya dalam perekrutan. Nah ini orang nih ngaku-ngaku aja back office kan, bisa di searching lah di internet sekarang kan. Ini job desk HRD itu apa aja rupanya. Setelah dia, karena HRD ini telah memiliki talent mapping, dia tahu ini orangnya ngaku-ngaku aja dan tidak benar seperti itu. Jadinya dia nanti akan bisa menempatkan pegawai itu kemana arahnya. Oke. Nah, itu dari segi bisnis. Belum lagi dari segi keluarga. Jadi dari segi keluarga pun talent mapping turut berperan. Umpama suami istri ini, suaminya suka langsung eksekusi aja tanpa berpikir panjang. Langsung beli ini beli itu. Sedangkan istrinya langsung ngasih keputusan gitu ya. Beli itu ya. Kalau istrinya misalnya orangnya yang pemikir, lebih penting ini, lebih penting itu. Tapi kadang-kadang saking istrinya sering banyak berpikir, gak ada yang dibeli gitu. Kalau berpikir aja. Oh itu salah juga. Salah juga. Jadi bagaimana kalau masing-masing individu itu, masing-masing pasangan itu ini kemampuan suaminya begini, kemampuan istrinya begini, di-combine menghasilkan nanti keluarga yang harmonis. Nah, setelah itu misalnya dia mengetahui istrinya pemikir, nanti pikirkan, oh rubinya yang dibeli ini harusnya begini aja. Yang eksekutornya suaminya, yang dibeli ini aja A, B, C, A, D nggak usah karena begini-begini ya. Jadi dengan begitu ada keselarasan dalam komunikasi rumah tangga, karena kita telah mengetahui bakat masing-masing, makanya itu menghasilkan keluarga yang lebih harmonis. Jadi aturan keluarga yang kadang orang nggak betah di rumah, jadi betah ini. Kadang-kadang kan ada orang yang udah pulang jam 4, cuman dia harusnya karena kebayang suasana di rumah, suasana di rumah jadi jam 6 dia pulang kan, banyak seperti itu. Atau malah malam aja pulang. Malam pulang kan. Kenapa? Karena itu terjadi miskomunikasi. Tapi bukan pengalaman Mas Zaki ya. Jadinya itu. Jadi untuk keluarga ini menarik. Maksudnya untuk keluarga ini apakah bisa ditularkan kepada anak nanti atau kayak gimana? Ini ada apanya juga? Toolsnya juga dari talent mapping. Ada toolsnya juga. Ditularkan pada itu namanya nanti jadi kepala parenting. Ini anaknya kok aktif kali ya, ini anak nakal, udah di-judge biasanya seperti itu kan. Sebenarnya anak yang aktif itu dia ya seperti tadi, ini berarti anak ini punya bakat untuk, misalnya dia anak ini aktif, dia berarti bisa untuk bakat misalnya menjadi reporter buat acara, karena emang diperlukan lebih berkreasi gitu ya, lebih lincah. Malahan karena pendidikan kita yang tradisional dulu semua berpatokan pada misalnya nilai matematikanya rendah, wah nggak hebat ini. Sebenarnya setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Dia ada yang di otak kanan, ada yang di otak kiri. Yang bagus itu ada juga yang campuran. Cuman pasti ada yang lebih mendominasi kanan atau kirinya. Oh, ada yang mengcombine gitu ya? Combine ada. Pasti ada yang lebih dominasi. Misalnya kita kalau mau kita mau tahu simpelnya kanan kiri, coba kita genggam tangan kita ini. Kita genggam jempol kita di kanan atau di kiri. Kalau jempol yang di atas di kanan berarti kita otak kiri. Oh gitu ya? Iya. Ada pengaruhnya Mas Zaki? Ada pengaruhnya. Nah, atau kita silangkan tangan kita, silangkan begini. Nah, kalau yang di kiri, yang di atas, berarti itu otak kanan. Nyaman yang mana? Kalau yang disilang yang kanan di atas sudah otak kiri. Oh itu lebih nyamannya atau lebih seringnya? Lebih nyamannya. Oh lebih nyamannya. Jadi otomatis otak ini mengeset. Mengatur. Di mana dia lebih nyaman atau lebih comfortnya di mana ya? Coba Mas misalnya gini. Saya praktekin ya. Coba praktek walaupun enggak berarti kelihatan. otak apa nih? Otak kiri ya? Berarti kalau tangan kiri itu otak kanan. Oh. Berarti kalau tangan kiri yang di atas otak kanan. Otak kanan. Kalau tangan kanan di atas otak kiri. Oh. Seperti ini tadi. Nah, ini spesifikasi otak kanan sama otak kiri ini, kalau otak kanan ini lebih banyak kemana kira-kira? Kalau otak kanan itu seperti penyiar radio. Oh cocok lah berarti ya, cocok lah berarti ya. Oke. Ini Mas Zaki bukan karena diundang di sini berarti ya? Berarti cocok ya? Cocok ya. Oke. Nah, kemudian kalau otak kiri lebih kemana kira-kira? Pada pemikir, misalnya yang mengadakan surat menyuratnya. Berarti otak kanan itu sangat malas dengan surat Wah, menyurat. kayaknya ilmunya banyak di sini di talent mapping ini ya. Yang dengar kayaknya mesti ikut nih di 14-15 ini ya.
Nah, untuk apa sendiri Mas Zaki, kalau tadi udah berbicara manfaat ya seputar apakah untuk personal nanti untuk karyawan, untuk bisnis, bahkan untuk keluarga sendiri ini punya manfaat yang sangat besar. Iya. Ini talent mapping sendiri sudah punya catatan sejarah kemana aja nih bisanya? Maksudnya untuk perusahaan ini sudah pernah dipakai di sini gitu. Ada nggak kira-kira Mas Zaki? Ada. Talent mappingnya sudah banyak dipakai oleh perusahaan. Katanya daerah Jawa udah ini semua ya, udah kenal semua kayaknya ya, talent mapping ini ya. Iya, kalau untuk daerah Jawa seperti perusahaan-perusahaan nasional ini sudah memakai talent mapping. Salah satunya apa tuh? Boleh Salah satunya kita di announce sama kawan RBT ya yang lagi dengar untuk kesempatan hari ini. PT Angin Ribut ya, bukan? Bukan ini adalah PT. Karena banyak, saya mau ngambil yang mana ini ya? Satu aja Mas, nggak usah banyak-banyak. Nanti pusing juga ya, nggak mikir talent mapping lagi mereka. Oke, sementara Mas Zaki lagi finding ya atau searching. Nanti talent mapping ini sendiri akan ada event di Grand Zuri Hotel Pekanbaru itu tanggal 14 sampai 15 September 2019. Nah, pastinya untuk kawan yang pengen ikut ya boleh langsung saja, nanti registrasi juga boleh nanti di Mas Zaki ya, atau nomornya nanti di Mas Heri Maulana ya, boleh nanti di announce nanti ya. Kemudian praktisnya lagi talent mapping ini bisa digambarkan secara rinci nanti setelah kita mengikuti basic ini kayaknya Mas Zaki ya. Iya, basic ini kita akan tergambar sendiri seperti apa sih kita gitu. Ya, dasar kita. Pertama kita dulu. Setelah kita tahu kita ini, baru kita bisa juga mengetahui orang, bisa bermanfaat dari orang. Oke. Ngomong-ngomong tentang tadi talent mapping udah dipakai di mana aja. Talent mapping ini sudah dipakai di berbagai perusahaan seperti BUMN, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, instansi pemerintah, inkubator bisnis dan lembaga sosial. Terutama kalau yang dalam transformasinya seperti PT KAI. PT KAI itu sudah memakai talent mapping sejak tahun 2009 hingga saat ini. 2009 ya? Ya, itu salah satu contohnya saja seperti itu. Yang lain sebenarnya banyak juga. Nanti boleh di sini kan banyak juga nih Pekanbaru kayaknya udara yang sangat segar lah, banyak perusahaan juga di sini ya. Iya, bisa diserap lah talent mapping ini seperti apa nanti manfaatnya. Maka dari itu kami berharap perusahaan itu bisa menggunakan talent mapping itu karena apa? Karena nanti terutama para HRD ini dalam perekrutan karyawan, dia tidak sembarang merekrut pegawai tersebut lagi. Jadi bukan hanya dengan metode lama. Jadi ini dari sifat bawaan yang memungkinkan orang tersebut bisa berhasil di dalam posisinya tersebut. Selama ini kan, ini berhasilkan ini karena nilainya tinggi, IQ-nya tinggi. Belum tentu orang IQ tinggi bisa menghasilkan yang bagus kalau dia tidak diletakkan di tempatnya. Maka dari itu, talent mapping besok ini akan mengajarkan, akan mentraining bagaimana itu perusahaan-perusahaan yang ingin maupun yang ingin berkembang ataupun yang memiliki masalah, kita akan mengasih solusi untuk perusahaan tersebut dengan talent mapping ini tentunya setelah dibaca hasilnya nanti. Ya, pokoknya talent mapping itu ya bikin hidup lebih hidup lah jadi ceritanya. Jadinya kalau kita mengerjakan sesuatu yang emang dari dalam diri kita aja, contoh saya Mas Rey misalnya, Mas Rey kita suruh coba Mas Rey ajarkan matematika kodrat sinana. Nyerah pasti itu kalau seandainya pun terpaksa bekerja menjadi guru matematika itu sangat tertekan, pokoknya sangat kayaknya di kelas itu sejam aja udah terasa setahun. Maksudnya outputnya juga nggak bagus. Outputnya nggak bagus. Nah, coba Mas Rey kita suruh duduk nih di RBT 90 FM ya. Ini seharian pun kayaknya betah sopan santun lah. Itu karena emang udah dari bakatnya. Itu dia the right man on the right place tadi. Jadi orang yang bahagia melakukan sesuatu, dia akan menghasilkan yang terbaik dari dalam dirinya. Jadinya kalau apabila dia telah menghadirkan yang terbaik dalam dirinya, maka hasilnya pun akan baik ya. Perfecto. Perfecto. Oke, sip Mas Zaki. Nanti kita akan stop dulu ini sebentar ya. Nanti akan berbicara lagi nanti di sesi terakhir mungkin lebih kepada simpulan terus kepada
semacam himbauan lah ya untuk kawan-kawan yang masih pengen ikut talent mapping nanti di 15 September 2019 di Grand Zuri Hotel Pekanbaru. Tetap di RBT Talk 90 bareng Reji Kurnia dan juga Mas Zaki.